Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Awi Family. Guys, pada kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan semua yang ada di rumah, cara untuk membuat kopi yang dari biji sampai kita nanti sampai meminumnya, menseduhnya. Nah guys, kali ini saya sudah pesen ini kopi robusta, kopi robusta Lampung grade 1. Grade 1. Nah, ini ya. Ini 1 kilo, jumlahnya 1 kilo. Ini saya pesan ke teman dan harganya murah. Ini 1 kilo kopi. Kita ingin mencoba membuat kopi yang benar-benar dari petani Indonesia, guys. Ini saya pesan ke teman saya sebagai petani kopi di Lampung. Nih. Ya, kalau nggak percaya loh. Nah, kan. Robusta Lampung grade 1. Nah, setelah kita dapat kiriman gini, kita harus menseleksi dulu, guys. Menyeleksi biji-biji mana yang bisa kita gunakan dan yang kita pilah. Jadi ini kita harus mencari dulu bibit, biji yang benar-benar berkualitas yang kita pisahkan, karena biji yang berkualitas itu akan berpengaruh terhadap rasanya. Nah, ayo guys, kita lihat dulu ya guys ya. Ini kita perhatikan ya. Ini guys ya. Nah, jadi kita ya degan yang tadi? Itu bunda degannya. Nah, ini guys ya. Mana ya? Gini. Ini kita pilih-pilih dulu guys ya. Nah, contoh seperti ini. Ini ya. Nah, ini biji yang masih utuh. Ya. Kita bandingkan beberapa biji aja ya. Ya, sebab terserah dari orang tergantung dari ngomongnya apa sih? Tergantung dari masing-masing orang ya untuk membedakan bijinya, ya kan? Nah, ini contoh saya bandingkan saja ya guys ya. Saya bandingkan saja jenis bijinya. Apa dek? Dek, kamu ngintip-ngintip gitu kok dapat dek? Lah, minta. ntar guys ya, ini kameranya agak sedikit Kasih mama. gangguan. Nah, Ini buat mama. ya contohnya ya. Ini kita bedakan. Mas jatuh. Nah, ini guys ya. Ini kita bisa melihatnya, kualitasnya, besarannya. Nah, ini ya. Agak ke bawah kayaknya. Nah, ini seperti ini. Lah, ini kan kelihatan banget toh. Ini yang kecil-kecil seperti ini. Nah, yang kecil-kecil seperti ini kita pisahkan. Kita pisahkan dengan yang besar-besar seperti ini loh. Kelihatan sekali toh. Bedanya jenis biji kopinya. Nah, kita harus memilah dulu sebelum kita mengsangrai. Kita harus memilah dulu mana biji yang benar-benar berkualitas grade A sama yang harus kita singkirkan sebagai grade 2-nya atau grade B-nya. Oke guys ya. Kita pisahkan dulu. Nah, kita pilih. Kelapanya, Bun. Kelapa. Ini saya temenin sama anak saya. Nah, kita pilih dulu yang besar-besar ya guys ya. Yang besar yang utuh. Kalau yang kecil-kecil kita bedakan juga sehingga penggorengannya dan pengsangrainya sama yang buatnya nanti kita bedakan. Karena bisa kemungkinan kalau biji yang kecil itu biji yang kurang matang. Bisa jadi seperti itu. Kalau biji yang besar itu kemungkinan besar dia biji yang sudah matang. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas rasanya itu sendiri, guys. Kita ambil dulu yang besar-besar. Guys, ini yang sudah kita pilah-pilah. Ini yang tinggal kecil-kecilnya saja. Ini yang sudah kita bersihkan. Ini biji kopi yang kita sebutnya grade B. Kalau yang ini adalah grade A. Grade A itu udah besar-besar ini.
yang bagus-bagus. Ini sudah kita pisahkan ya guys ya. Loh, dapatnya cuma sedikit. Dari 1 kilo yang grade A yang benar-benar terpilih ini baru segini aja ya. Nah, karena yang paling banyak itu adalah yang grade B nya, yang kecil-kecil. Ini ada, tapi ini sudah matang ya, bukan yang muda-muda. Maka ini yang akan kita sangrai terlebih dahulu ya guys ya. Oke, yuk ikuti selanjutnya seperti apa guys ya. Nah, ini guys, udah kita mulai sangrai ya. Ini jangan menggunakan api kecil. Iya guys, iya guys. Nah, ini apinya api kecil ya guys ya, paling di bawah. Iya. Kecil. Kita sangrai jangan sampai Api besar. jangan sampai Api besar ya lepas. guys ya. Untuk diaduk terus selama kurang lebih 1 jam guys. Jangan lupa ya guys. Jangan lupa apa dik? Jangan lupa subscribe. Oke, kan belum selesai dik, belum jadi dik. Oh iya. Nanti gua bantuin ya ya. Ya, ya guys ya. Ini Ini kita sangrai sampai benar-benar mateng, bukan cuma gosong guys ya, benar-benar mateng. Baru kita nanti kita dinginkan, setelah dingin baru kita blender menjadi bubuk kopi dan baru nanti kita seduh. Oke guys ya, kita ikuti seperti apa nanti hasilnya. Nah ini guys, setelah setengah jam kita sangrai, sudah kelihatan ya warnanya sudah mulai kecoklatan, sudah ada yang mulai matang, tampak seperti gosong tapi sebenarnya bukan gosong, tapi ini sudah matang. Ini udah setengah jam guys, udah setengah jam lagi kita mengaduk-aduk. Nah ini nggak boleh berhenti, anggap aja olahraga selama 1 jam. Nah ini 1 kilo biji kopi yang kita sangrai, biji kopi robusta ya guys ya, biji kopi robusta Lampung yang sudah tadi kita pisah-pisah. halo guys. Ini yang kecil-kecil ya guys ya. Oke, Halo, nanti guys. kita lihat setelah matangnya seperti apa ya guys ya. Ada minyak. Nah guys, ini sudah matang, tinggal sedikit lagi. Ini sudah warnanya sudah kehitaman ya, coklat kehitaman. Ini masih ada yang warna coklat. Ini sudah hampir 1 jam, sudah 51 menit. Ya mungkin kurang lebih 10 menit sampai 5 sampai 10 menitan lah, 5 sampai 10 menitan. Nanti kita dinginkan, setelah itu baru kita blender. Ini cara memasak biji kopi secara tradisional tanpa menggunakan alat roasting lah dan sebagainya ya, seperti itu. Daripada kita mahal-mahal, ini tradisional. Yang penting kita waktu memasak baca doa sambil selawatan, insya Allah nanti hasilnya akan jauh lebih enak dan lebih nikmat, segar dan lebih sehat. Oke guys, ini tinggal sedikit lagi lah, ini sudah bentar lagi sudah matang. Lalu kita diamkan, habis itu kita blender menjadi bubuk kopi dan kemudian bisa kita seduh. Oke guys, nah ini sudah masak, sudah matang ya guys ya, sudah rata. Yang lebih banyak sisi matangnya, walaupun masih ada sedikit yang warna kecoklatan sedikit, nggak masalah, yang penting ini sudah matang. Tinggal kita dinginkan dulu, 15 menit sampai setengah jam, setelah itu baru kita blender ya guys ya. Oke, ini guys sudah matang, sudah dingin ya. Setelah dingin ini baru bisa kita lakukan blender. Tujuannya tidak lain adalah supaya bisa lebih awet, karena kalau panas itu pasti blendernya pun juga dari plastik, takutnya ya meleleh juga. Terus katanya orang tua sih kalau panas terus di blender cepet basi katanya gitu. Tapi kalau sudah didinginkan seperti ini, terus kita blender jadi bubuk kopi, maka bisa lebih awet. Jadi baunya itu tidak tengik baunya. Oke guys ya, ini ya sudah saya masukkan ke blendernya. Nah, udah saya masukkan ke blendernya.
Kita tinggal blendernya. Gak usah terlalu full, cukup segini saja. Jadi masih ada space untuk bisa ada ruang geraknya blendernya ini guys. Oke guys, ini ya sudah ya. Saya masukkan ke dalam tempat blendernya. Sekarang kita tinggal masukkan saja. Nah, kayak gitu. Tinggal. Tinggal tekan sini aja. Kita bisa lihat dulu hasilnya seperti apa. Loh, hasilnya seperti ini ya. Masih mungkin sedikit kurang halus. Masih kurang halus sedikit. Nah, masih ada banyak yang belum ke blender. Kita haluskan lagi. Ini sudah mulai halus ya guys ya. Jadi kita memang harus sedikit pelan-pelan. Nah, sudah tampak kan? Tuh, tampak kan? Pecahan-pecahannya walaupun masih ada yang agak sedikit kasar. Namanya aja bukan alat kopi pada umumnya. Jadi kita memanfaatkan peralatan yang ada di rumah. Kalau suaranya masih kerak gitu, berarti kan masih ada yang butiran-butiran besar. Kalau sudah halus, suara itu lembut sekali. Ini berarti masih ada yang kasar. Nah, ini hasilnya masih ada sedikit yang kasar karena mungkin terlalu banyak, jadi harus kita saring dulu. Ya, kita saring dulu guys ya. Yang kasar kita giling lagi. Nah, yang kasar kita apa tuh namanya, blender lagi. Bun, tak tolong Bun ambilkan wadah satu yang untuk nyimpen yang kasarnya. Ini yang kasar ini kita simpan dulu untuk kita giling kembali. Nah, ya kan hasilnya yang bubuk loh kan, lumayan kan. Jadi kita memang harus nggak boleh terlalu banyak ya waktu memblender, karena alat blender ini bukan alat roasting atau alat untuk penggilingan kopi. Jadi kita harus tahu diri. Halo guys. Harus sedikit-sedikit guys. Nah, apa di tangannya di? Nah, Bau kopinya menyengat. wow, enak nggak bau kopinya di? Nanti diapain lagi tuh? Diminum lah, diaduk, diseduh, terus kita minum Biar bikin begadang. biar bisa bergadang. Nah,
begini ya guys ya. Nanti kita pelan-pelan, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke guys. Guys, ini setelah 1 kilo kita blender, ini menghasilkan nih guys ya, ini yang halus. Nah, ini yang halus, loh, yang halus. Tapi yang halus itu sedikit, cuman sekitar ya 1/4 kilo saja yang halus. Yang halus ini bisa kita langsung seduh menggunakan air panas. Nanti kita lihat tata caranya, ya kan? Terus yang ini yang kasar. Loh, yang kasar itu lebih banyak hasilnya, itu sekitar 3/4 lah. Yang jelas itu mendominasi mendominasi daripada hasil blender. Nah, yang kasar ini bagi pecinta kopi kasar bisa langsung diseduh atau bisa yang menggunakan yang moka pot. Jadi kalau kita punya alat moka pot, kita bisa menggunakan kopi kasar ini untuk bahannya itu lebih cocok. Nah, daripada yang halus. Memang sengaja tadi kita coba yang halusnya lebih sedikit karena memang kalau saya itu lebih suka kopi yang tidak ada ampasnya. Jadi saya selalu pakai alat yang moka pot. Jadi ini ampasnya nggak ikut dalam cangkir kopinya. Ini dibuang ampasnya nanti dan menggunakan moka pot. Kalau yang halus ini kan biasanya ikut dari ampasnya akan dimasukkan dalam gelasnya. Tapi bisa juga sih sebenarnya yang halus ini juga bisa menggunakan alat moka pot juga, tapi eman sih sebenarnya. Lebih baik yang kasar aja yang pakai alat moka pot. Oke guys, nanti kita ikutin terus bagaimana cara membuat saya minuman kopi, baik yang dengan menggunakan alat moka pot sama yang langsung diseduh dengan air panas, dan rasanya bagaimana. Insya Allah enak guys. Nah guys, ini alat moka potnya ya. Pertama kita isi air dulu, tapi jangan sampai melebihi ada batasannya sini ya. Secukupnya aja. Terus ini tempatnya untuk nyimpen kopi. Ini saya pakai kopi yang kasar yang tadi. Nah, segini harus sampai penuh. Ini kita pakai berapa sendok tadi? 2, ini yang ketiga. Yang ketiga 4 5, harus merata ya, 5 6. Nah, ini 6 sendok kecil ya guys ya. Jadi kalau jumlah ukurannya kopinya itu 6 sendok kecil, berarti kemungkinan nanti kalau mereka yang suka gula itu ukurannya kurang lebih 6 sendok juga, atau bisa lebih dikurangi 5 sendok dimasukkan ke sininya ya guys ya. Itu baru ini kita pasang atasnya. Nah, setelah itu baru kita panaskan ya guys ya. Kita panaskan sampai airnya naik ke atas. Oke lah, ini ya. Yuk kita panaskan menggunakan api yang sedang. Nah, ini kita panasi dan menggunakan api yang sedikit kecil, tidak terlalu sedang ya, cuman cukup kecil saja ini. Nanti kalau sudah gelubuk gitu, kopinya naik ke atas, baru kita matikan. Airnya nanti akan naik ke atas, airnya nanti yang dari bawah tadi. Oke guys ya, ini caranya membuat kopi kasar dari alat moka pot. Ini alatnya ya belilah murah, nggak mahal. Ada yang harga 50.000 sampai dengan ratusan ribu. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuatkan adonan kopi bubuk yang halus tadi. Ini saya kan mau menggunakan kopi yang halus tadi. Saya agak sedikit suka sama yang manis, bukan kopi yang benar-benar pahit. Jadi saya pakai gulanya guys ya, ini gulanya ya. Ini ukuran sendok kecil, ini ukuran sendoknya 1,5 saya pakai. Ini 1 ya kan, 1 terus setengah, 1,5. Nah, kalau gulanya ukuran 1,5 sendok, berarti kopi halusnya itu ukurannya 2 sendok. Tapi saya pakai sendok yang kecil ya, nih yang kecil. Nah, supaya rasa kopinya lebih terasa ini. Nah, gitu.
Nah, tuh ini kopi yang halus. Gampang kan? Nanti tinggal diseduh dengan air panas. Nah guys, ini sudah naik ke atas semua airnya ya. Nah kita tunggu sebentar lagi. Jadi air yang di atas tadi itu sudah pada naik semua ke atas, sudah seperti lahar. Nah gelubuk loh. Berarti ini sudah selesai muka potnya. Oke, terus kita matikan, terus kita masukkan ke tempat yang telah kita sediakan. Guys, oh ini nggak ada ampasnya kalau kita pakai pokapot. Nah